Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Uli. Pada video sebelumnya Miss sudah mengajarkan tentang jarak titik ke titik, ya. Dan pada video ini Miss akan mengajarkan tentang jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Pastikan selama penjelasan Miss kamu tetap konsentrasi dan kamu tulis dengan baik apa yang kamu pahami setelah nonton video ini. Oke, nah langsung saja. Yang pertama itu adalah jarak titik ke garis, ya, jarak titik ke garis. Nah, satu hal yang harus dan wajib kamu pahami ketika membahas tentang jarak titik ke garis adalah kalimat ini. Kamu tulis dan warnai dengan baik-baik ya. Jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, Miss ulangi sekali lagi, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, misalkan nih, kalau misalkan ada pertanyaan, coba kamu tentukan ya berapa jarak titik A terhadap ruas garis ini. Ya, berapa sih jaraknya titik A ini terhadap ruas garis BC? Ya, kalau misalkan nggak ada terbentuk ini sama sekali. Nah, yang kamu lakukan adalah kamu membentuk atau mengambil salah satu titik ya, satu titik sebagai perwakilan dari garis BC ya. Ambil sembarang titik ya. Kemudian pastikan titik itu adalah ketika dihubungkan dengan titik A ini itu adalah ruas terpendek. Misalkan nih Miss ambil yang H. Maka ketika Miss hubungkan yang H ini ke dengan A, pastikan itu adalah ruas terpendek yang terbentuk. Nah, berarti nggak mungkin H dong, karena masih ada ruas terpendek. Yaitu kalau misalkan Miss geser ya, kalau misalkan Miss geser, nih, ya, di sini mungkin masih ada ruas terpendek di sini. Nah, ini. Bahkan setelah ini masih ada ruas terpendek lagi kalau maju ke depan. Maju ke depan itu ada lagi yang ruas terpendek. Maju ke sini. Nah, mungkin kira-kira di sini nih. Oke, ya, pas di sini. Kalau misalkan kita lihat ya, ini pasti ruas terpendek. Kalau misalkan kita lari dari sini ya, itu akan lebih panjang lagi. Jadi semakin kita jauh mengambil titiknya, maka garis yang terbentuk itu adalah semakin panjang ya. Kalau misalkan ini, Miss langsung kasih supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas kalian bisa lihat. Kalau misalkan Miss buat sebagai value ya, nilainya. Ini langsung berapa jaraknya ya. Jadi kalau misalkan Miss ambil titik di titik B ini, berarti panjangnya itu adalah 5. Nah, ada nggak jarak terpendek? Kalau kita geser, oh ternyata 4,6 masih ada terpendek. Nah, kalau kita makin geser, ternyata makin pendek ya. Nah, kita geser lagi, ternyata makin pendek nih. Oh, berarti kita harus geser sampai ke sini. Nah, di sini nih. Di sini adalah garis terpendek ya. Ruas garis terpendek. Makanya di sini adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik ini. Ya. Maka inilah jaraknya. Karena ini yang terpendek. Kalau kita misalkan geser lagi, nah dia udah berubah nilai nih. Udah berubah nilai. Ya, udah berubah. Nah, ini adalah maksimal. Maka ya, ini kan hanya kebetulan aja Miss langsung kasih nilai ya di GeoGebra. Gimana kalau misalkan ya, kalau misalkan ini ya nggak dikasih tahu nilainya berapa sih ya. Ini tadi 5 ya. Ini kalau kita lihat jadi di sudut 90 derajat. Oke. Oke, perhatikan ya. Di sudut 90 derajat itu adalah garis terpendek. Oke, garis terpendek. Maka yang terbentuk itu adalah di sini. Oke, sebentar. Ini adalah ruas garis terpendek yang terbentuk ketika kita menghubungkan ya titik-titik di sini. Ya, kalau kita ambil sampel titik-titiknya tadi, ini adalah titik terpendek, titik E. Miss, apa yang bisa kita dapat ya dari gambar ini ketika Miss nih perhatikan ya. Di sini perhatikan, apa sih hubungannya tadi ada ini derajat-derajatnya ya. Ini ada derajatnya loh. Kenapa? Apa hubungannya dengan ruas garis terpendek? Jadi ruas garis terpendek terbentuk jika sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Ya. Kalau misalkan masih di atas 90 derajat, masih ada yang terpendek nih. Masih ada yang terpendek. Ini masih panjang ini. Kalau misalkan 78 masih ada, berarti
yang lebih pendek, 79. Nah, harus sampai membentuk 90 derajat supaya dia terbentuk ruas garis yang terpendek ya. Nah, bagaimana cara kita ya? Bagaimana Miss mau hilangkan ini dulu nilainya? Maka ruas segitiga bantuan kita yang kita bentuk itu yang pertama itu adalah ini. Ya, jadi untuk mencari titik AE tadi ya, untuk mencari jarak A dengan E, maka salah satunya adalah dengan bantuan segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Berarti panjangnya ini ya, panjangnya ini akan sama dengan panjangnya ini. Gimana Miss? Gimana cara kita mencari tinggi atau jarak A terhadap E? Maka kita menggunakan Pitagoras. Ya. Pitagoras dengan AE kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang ini EC kuadrat atau CE kuadrat. Oke? Nah, CE kuadrat itu adalah setengah dari BC kuadrat. Jadi kamu bisa tulis juga AC kuadrat dikurang setengah BC kuadrat. Oke? Atau bisa juga dengan kebalikannya. Berarti AE kuadrat bisa dengan pakai segitiga ini. Ya, AB kuadrat dikurang BE kuadrat. Nah, ini sama dengan AB kuadrat dikurang setengah dari BC kuadrat. Oke, jadi ini ya cara mencarinya. Oke, langsung aja Miss kasih contoh nih. Misalkan ini adalah 6 cm. Ini adalah atau 6 satuan. Ini adalah 6 satuan. Sedangkan ini 6 akar 2. Oke, 6 akar 2. Maka kita akan mencari nih. Ya, tinggi AE itu berapa? Maka AE ya, kamu bebas menggunakan segitiga yang kiri atau kanan. Maka AE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang ABE kuadrat. Berarti 6 AB kuadrat dikurang BE kuadrat. Ini sama dengan AB berapa? 6 kuadrat dikurang BE. BE itu adalah setengah dari BC. Berarti kalau ini 6 akar 2, ini 3 akar 2, ini juga 3 akar 2 ya. Tinggal dibagi 2 aja. Berarti 3 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan 36 dikurang, ini 9 kali 2 berarti 18. Ini sama dengan 18, berarti AE kuadrat sama dengan 18. Berarti AE sama dengan akar 18. Akar 18 itu setara dengan 3 akar 2. Oke, paham ya? Berarti panjang BE itu adalah 3 akar 2. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menggunakan bantuan segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, cara yang kedua adalah dengan bantuan segitiga siku-siku di titik A. Ya, ini dia. Oke, siku-siku di titik A. Maka gimana Miss kalau misalkan terbentuk sebuah segitiga seperti ini, gimana cara mencari jarak titik A ke titik E? Maka yang kamu lakukan adalah dengan mencari luas ya, luas segitiga BAG atau ABG. Ya, dengan cara mencari luas segitiga ABG. Nah, perhatikan luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Perhatikan ini, ya. Perhatikan kamu segitiga ini. Ini segitiga BAG, ya. Ini kalau kita menggunakan luas alasnya ini, berarti kalau alasnya ini, ya alas, ya luas yang pertama ya, dimana alasnya sama dengan BG. Maka luas segitiganya, ya segitiga yang pertama itu sama dengan setengah kali alas. Berarti BG, ya. BG kali tinggi. Tingginya mana? AE, ya. AE. Nah, sekarang ya, sekarang kita mau ke L2, ya.
Nah, alasnya yang kita cari, alasnya yang menjadi alas dalam segitiga yang kedua itu adalah kalau kita dari segi ini BAG. Ini kan ada siku-siku, berarti kita bisa buat alas AG atau AB ya. Ya udah, kita bentuk aja deh. Alasnya itu adalah AG ya. Berarti alasnya itu adalah AG. Maka luas segitiga yang kedua yang terbentuk itu adalah setengah kali AG ya kali tinggi ya. Tingginya mana? Ini AB. Oke. Misalkan udah dikasih tahu nih panjang AB, panjang AG, panjang BG. Nah, sekarang kita tinggal mencari nih berapa jarak A dengan E. Ini perhatikan, luas segitiga, kalau gimana pun cara kita, luas satu tetaplah luas satu ini, kalau kita gunakan, akan sama hasilnya dengan luas yang kedua ini. Maka kita tulis luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga dengan cara yang kedua. Maka setengah kali BG kali AE itu sama dengan setengah dikali AG kali AB. Oke? Setengah kali AG kali AB. Nah, ini setengahnya bisa hilang ini saling membagi. Ya. Maka yang kita cari tadi AE ya. AE itu sama dengan AG kali AB ya per AE. Oke. Nah, biar lebih gampang ya. Udah ya, paham ya maksud Miss? Nah, biar lebih gampang kita pakai langsung soal ya. Jadi misalkan nih, misalkan ada sebuah segitiga di mana BA-nya itu adalah 8 akar 2 ya. Dan alasnya itu adalah 8 akar 3. Sedangkan yang ini itu adalah 8. Oke, dibilang ya, tentukanlah tinggi AE. Ya, tinggi AE adalah, maka kita cari pakai luas ini ya. Luas 1 ya, luas 1 berarti alasnya yang ini ya. Luas pertama sama dengan setengah kali 8 akar 3 kali AE. Nah, ini berarti sama dengan 4 akar 3. Yang kedua, luas yang kedua itu sama dengan setengah kali BG kali AE ya. BG-nya berapa? BG-nya itu adalah 8. Oke, setengah kali ini ya. Berarti cara yang kedua adalah AG ya. Cara yang kedua AG kali AB. AG-nya adalah 8 kali AB. AB-nya sama dengan 8 akar 2. Maka ini sama dengan 32. Ini 4 ya, saling membagi berarti 4. 32 akar 2. Maka kita bisa ya, luas pertama itu sama dengan luas kedua. Luas pertama itu adalah 4 ya, ini masih ada AE ya. 4 akar 3 AE sama dengan 32 akar 2. Ya. Ini saling membagi berarti di sini 8. Berarti AE sama dengan 8 per akar 3 kali akar 2. Ya, rasionalkan ya. Kenapa harus rasionalkan? Karena ini masih ada akar di bawah. Ya. Jadi Miss hapus bagian ini ya. Jadi kalian udah tulis tadi ini. Oke. Miss hapus bagian ini berarti oke. Ini Miss pindahin AE sama dengan 8 per akar 3 kali akar 2. Maka ini sama dengan 8 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 kali akar 2. Ini sama dengan 8 per 3 akar 6. Oke, paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang kita langsung ke cara yang ketiga. Ini adalah tadi dengan siku-siku di A. Ya, jadi siku-siku di A. Sekarang cara yang ketiga adalah cara yang terakhir adalah dengan bantuan ya, dengan bantuan segitiga sembarang ya, segitiga sembarang. Oke, Miss
hapus dulu ini. Oke, ini dia segitiga sembarang, artinya ya jaraknya ini kita nggak tahu berapa, jaraknya ini juga kita nggak tahu. Oke, kita misalkan aja dia itu adalah sebagai X. Oh sorry, oke, ini adalah sebagai X, ini adalah sebagai Y. Oke, maka di sini kan X ya, X tambah Y itu sama dengan HG ya. Maka Y-nya sama dengan HG kurang X, atau Y-nya X sama dengan HG kurang Y ya. Maka bisa dipakai rumus ya, rumus Pitagoras juga ya. Rumus Pitagoras berarti AG kuadrat sama dengan ya. Oke, yang kita cari tadi ini ya, AE kuadrat sama dengan AG kuadrat dikurang Y ya, dikurang Y kuadrat. Dan boleh juga pakai ini, berarti AE kuadrat sama dengan AH kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, jadi bisa-bisa aja ya. Oke, jadi sudah ada ya. Jadi cara kita menentukan titik A dengan titik E ya, menentukan jarak garis ini ke titik ini adalah dengan bantuan tiga segitiga. Jadi kamu tinggal melihat kondisi, apakah kamu menggunakan segitiga tadi, segitiga siku-siku, apakah menggunakan segitiga sama segitiga sama kaki, atau menggunakan segitiga sembarang. Jadi kamu lihat kondisinya ya, sesuai dengan kebutuhan soal. Sekarang kita akan membahas soal ya. Diketahui sebuah kubus. Oke, sebuah kubus ABCD. Oke, di kubus ini adalah namanya ABGD ya. IJKL ya. Diketahui kubus ini mempunyai rusuk 4 satuan ya, 4 satuan. Kemudian ditanyakan nih, jarak titik N ke garis AB. Oke. Maka yang kamu lakukan adalah jarak titik itu adalah kita mengambil sampel titik dari garis ini ya, sebagai perwakilan dari garis ini, ambil sembarang titik ya. Nah, pastikan titik itu ketika dihubungkan itu merupakan jarak terpendek. Ini adalah garis AB, sedangkan ini adalah titik N. Maka garis terpendek yang mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Enggak ya. Jadi garis terpendek yang mana? Yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti kalau misalkan rusuknya itu 4 ya, maka jarak garis AB ke titik N itu tetap 4 ya. Jadi jaraknya adalah 4. Maka N ke garis ya, jaraknya sama dengan 4. Kalau misalkan Miss bertanya ya, ini adalah sebuah, oke sebentar. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini ya, tentukan jarak A ke garis BI. Oke, jarak A ke garis BI. Perhatikan, gimana nih cara mencari jarak A ke garis BI? Maka kita membentuk sebuah segitiga. Nah, ini udah terbentuk segitiga A, yaitu kita melihat segitiga AIB. Nah, melalui segitiga AIB ini, maka kita melihat ada siku-siku di sini. Kita pindahin aja ke sini ya. Kalau misalkan Miss pindahin, atau Miss gambar di sini aja ya. Ini adalah segitiganya AIB. Maka yang ditentukan itu adalah jarak A ke garis BI. Perhatikan ini.
Berarti jarak ini dong, ya kan? Oke. Oke, Miss kasih warna hitam aja ya. Ini, berarti syaratnya supaya itu adalah jarak terpendek apa? Ini harus segitiga siku-siku. Maka kalau dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang tadi, yang pakai segitiga siku-siku di A tadi. Ya. Berarti kita carinya ini, yang pertama ini adalah panjangnya ini. Panjang rusuknya tadi 4. Ini juga 4. Maka panjangnya ini berapa? Kalau ini adalah kalau kalian udah nonton video yang pertama ya, kalian pasti tahu diagonal ya, diagonal bidang itu sama dengan A akar 2. A-nya itu adalah panjang rusuk, A-nya berarti 4. Berarti 4 akar 2. Maka panjangnya adalah 4 akar 2. Oke? Kalau ini 4 akar 2, maka kita menggunakan metode apa? Luas segitiga. Ya, luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga yang kedua. Pertama yang kita gunakan adalah segitiga ini. Ya, setengah kali ini sebagai alas ya, AB kali tingginya adalah AI. Sama dengan setengah kali, berarti yang sekarang alasnya adalah ini. BI kali tingginya berarti misalkan ini adalah X. Ya, XA. Maka ini saling membagi, berarti AB berapa? 4. AI berapa? 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan BI berapa? BI itu adalah 4 akar 2 kali XA. XA yang mau kita cari, maka XA sama dengan ya 4 per akar 2. Ini belum rasional, kita rasionalkan akar 2 per akar 2. Ini sama dengan 2 akar 2. Oke, paham ya? Berarti jarak titik A ke titik X itu adalah 2 akar 2. Oke, paham ya? Hijau ini. Oke, sekarang misalkan kasih soal yang baru ya. Hapus dulu. Oke, Miss punya soal begini ya. Jadi ada sebuah kubus, tetap ya, kubus ini sebuah kubus, di mana tadi panjangnya berapa? Rusuknya itu adalah 4 ya, 4 satuan. Kemudian ditanyakan adalah jarak titik L ke garis AK ya. Jarak titik L ke garis AK. Oke. Jarak L ke garis AK. Oke. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membentuk sebuah segitiga. Ya, perhatikan ini. Ya, ini sudah bentuk segitiga nih. Karena yang kita cari sebenarnya AK jaraknya ke L. Maka tadi kita harus membentuk segitiga. Jadi dengan bentuk segitiga kita bisa mencari berapa sih sebenarnya jaraknya ya. Nah, kalau sudah bentuk segitiga, sekarang ya apa yang kamu lakukan? Oke, perhatikan ini. Kamu perhatikan ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Kok bisa, Miss? Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Oke, sorry. Ini Miss ini aja ya. Miss hapus saja ini. Oke, itu adalah membentuk segitiga siku-siku di sini di L. Oke, perhatikan ini kan. Ini kan siku-siku. Oke, atau biar lebih jelas ya, biar lebih jelas Miss langsung perhatikan aja. Angel A L K. Oke, perhatikan ya.
sorry. A, perhatikan nanti di sini ya, perhatikan di sini perubahannya di sini. A, L, K. Oke, ini dia. 90 derajat, ya kan? Nah, itu adalah segitiga siku-siku di L. Ya, segitiga siku-siku di L. Kemudian kita akan mencari jaraknya ke garis AK, yaitu dengan cara berarti harus pakai ya, kita harus pakai garis ya. Nah, untuk menentukan tadi itu untuk menentukan jaraknya tadi berarti kamu ambil sampel titik di antara garis ini sebagai perwakilan garis ini, yaitu Miss ambil aja ini dengan syarat ini adalah 90 derajat. Pas ya? Ingat tadi kata Miss, jarak terpendek terbentuk jika membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, ini udah terbentuk ya. Maka misalkan ini adalah X. Ya. Maka yang kita cari itu adalah LX sama dengan berapa? Ya udah, kita menggunakan tadi yang rumus luas segitiga ya. Yaitu dengan cara kita cari dulu nih berapa panjang AL. AL berapa? Itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang kubus itu sama dengan A akar 2. Itu sama dengan berarti tadi 4 akar 2. Karena 4 ya panjang rusuk. Sedangkan diagonal ruang itu sama dengan A akar 3. Berarti itu sama dengan 4 akar 3. Oke, sekarang udah dapat ya sisi-sisinya, panjangnya. Maka kita menggunakan luas segitiga. Setengah kali alas kali, oke, alasnya yang mana kita duluan pakai ini? Berarti Miss pakai ini aja alasnya dulu ya. Setengah kali LK kali tingginya berarti LA ya. Kali LA itu sama dengan setengah dikali. Berarti alas yang Miss pakai hari ini adalah saat ini adalah AK. AK dikali ya LX. Nah, LK itu berapa? Setengah ini berarti saling membagi, berarti LK berapa? LK itu adalah 4. Sedangkan LA itu adalah diagonal bidang, itu adalah 4 akar 2. Ini sama dengan AK. AK itu adalah 4 akar 3. Sedangkan LX berapa? Itu yang mau kita cari. Maka LX sama dengan 4 akar 2 per akar 3. Maka ini sama dengan 4 per 3 akar 6. Ya, kamu rasionalkan. Jadi paham ya? Sejauh ini paham. Oke. Oke, sekarang misalkan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang. Oke. Ini ada sebuah bidang ya, bidang A, B, C, D ya, dan ada sebuah titik E. Pertanyaannya adalah jarak titik E ini ke bidang A, B, C, D ini adalah ya berapa sih jaraknya? Nah, caranya adalah sama aja sebenarnya ya, dari jarak titik ke titik, dari jarak titik ke garis, sama sebenarnya konsepnya, yaitu kamu mengambil sampel sebuah titik dari bidang ini ya. Karena bidang itu juga kumpulan titik-titik kan. Nah, kamu ambil sebuah titik sembarang dari bidang ini dan pastikan ketika dihubungkan dengan titik E itu merupakan garis terpendek. Kalau garis terpendek maka syaratnya harus yang 90 derajat. Ya, atau 90 derajat itu berarti tegak lurus. Maka ini adalah titik E, ini bidang ABCD ya. Kalau kita mau mengambil titik yang tegak lurus atau mengambil garis yang tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka sudutnya itu harus 90 derajat. Maka ini dia ya. Jadi kalau misalkan ambil ya yang kira-kira yang mana sih ya? Yang mana yang tegak lurusnya? Ini dia ya. Jadi yang tegak lurus di
di bidang ini adalah garis ini, ya. Tapi panjangnya mana, Miss? Ya, kita panjangnya yang kita butuhkan adalah sampai yang bidang ini, bukan semuanya ya, tapi ini adalah yang tegak lurus, maka jarak titik E ini ke bidang ini adalah ini. Oke, paham ya sejauh ini? Oke, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan Miss buat ya, kalau misalkan Miss gimana sih cara mencarinya nanti Miss jaraknya ya, kamu bisa dengan bantuan segitiga. Jadi kalau misalkan Miss buat bantuan segitiga, ini dia ya. Kalau bantuan segitiga berarti kamu menggunakan konsep luas segitiga ya, atau kalau misalkan bukan konsep luas segitiga berarti pasti ada tadi yang segitiga sembarang ya. Oke, paham ya? Jadi kita dengan bantuan segitiga kita pasti dapat ini. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke, contoh soal ini. Misalkan ya, bisa hapus dulu. Misalkan tentu ini ada sebuah bidang ya, bidang yang ini. Oke, Miss perbesar dulu. Oke, bidang yang ini misalkan Miss kasih warna ini. Oke, ada bidang A, D, F, G ya. Nah, ditanya tentukanlah jarak titik B terhadap A, D, F, G. Maka yang kita lakukan adalah tarik ya, atau ambil dulu sebuah titik deh. Ambil dulu sebuah titik dari bidang ini dan pastikan ketika kamu ambil titik itu merupakan ruas garis terpendek yang terbentuk. Maka bisa ambil ya. Bisa ambil sebuah titik. Oke, bisa ambil sebuah titik yang sudutnya 90 derajat. Ingat ya, sudutnya 90 derajat. Sehingga ini dia. Ya. Jadi jaraknya itu adalah jarak oke. Bentar. Ini adalah titik I ya. Ini adalah titik I. Maka dia akan membentuk segitiga siku-siku di sini. Ya. Maka jaraknya gimana? Maka jaraknya itu adalah ya, kita ini kan yang ditanya. Berarti ini I ya, titik I dengan B. Berarti IB ya, yang mau kita cari berapa? Nah, ini bisa pakai bantuan Pythagoras nih, yaitu AB, AF. Berapa AF? Ini adalah diagonal bidang. AF itu sama dengan, misalkan ya, kalau misalkan ini kubus dengan panjang 5 ya, dengan panjang rusuk 5, maka AF itu sama dengan 5 akar 2. Oke, karena diagonal bidang. Sekarang ya, kita pakai yang konsep luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi kedua. Nah, alas yang kita gunakan kan ini sebenarnya segitiga juga. Ya. Oke, segitiga juga ya. Nah, kalau segitiga berarti alas yang kita gunakan yang pertama ini. Berapa? Setengah kali alasnya berapa? AB berarti 5 kali tingginya juga 5. Ini sama dengan setengah kali alas. Alas yang kita pakai yang kedua adalah ini. Ya, AF. AF ya, berarti 5 akar 2 kali tingginya berarti yang ini. BI atau IB. Maka ini ya saling membagi, 5 juga saling membagi, sehingga yang sisa adalah 5 per akar 2 sama dengan IB. Maka IB sama dengan, rasionalkan dia, 5 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 itu sama dengan 5 per 2 akar 2. Oke, paham ya? Jadi ini adalah, jadi jaraknya itu adalah 5 per 2 akar 2. Oke, paham ya? Miss, kenapa Miss nggak dari tengah saja, Miss? Misalkan kita tarik dari tengah ini ya. Kalau misalkan kita tarik ke tengah ini, pasti lebih panjang. Maka ingat, kalau jarak itu adalah tadi yang ruas garis terpendek. Jadi kamu jangan tarik ke tengah. Karena ini bidang berarti harus ke tengah, bukan. Tapi tetap aja jaraknya gimana? Ya. Jaraknya seperti ini, tarik yang tegak lurus.
Nah, kemudian kalau kamu ambil sebuah titiknya, bangun lagi seperti bangun datar yang mempermudah kamu menghitung jaraknya. Ini biasanya segitiga yang selalu terbentuk. Oke? Nah, selanjutnya misalkan kasih soal lagi ya. Oke, di sini adalah soal yang terakhir ya, yang Miss kasih menentukan jarak titik dengan bidang. Di sini ada sebuah gambar, kamu perhatikan ya. Tentukanlah jarak titik F ya. Oke, jarak ya, jarak F ke B, E, G. Oke, perhatikan BEG mana ini ya. Nah, langkah yang kamu lakukan adalah tadi sama ya, ingat. Jadi kita mengambil perwakilan titik dari bidang ini ya, kemudian menghubungkannya dan pastikan itu adalah titik yang garis yang tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Tapi nggak boleh ya, asal-asal ya udah kamu buat aja begitu. Nggak boleh ya. Jadi kamu harus menggambar dulu dengan bantuan-bantuan yang bisa membantu kita ya, membantu kita menemukan atau menyelesaikan masalah ini, menghitung jaraknya ya. Maka yang Miss lakukan yang pertama kali adalah Miss cari dulu nih titik tengahnya ya, karena kan jarak F ya. Maka kemudian Miss lihat nih di tengahnya ini Miss bagi dua segitiganya ya, karena kalau dibagi dua pasti jaraknya ini sama dengan jaraknya nih. Nanti akan membantu kita menghitungnya berapa ya. Kemudian ya, ini sebenarnya udah terbentuk ya segitiga sebenarnya ya. Segitiga JBF. Sekarang kita menarik titik ya yang tegak lurus terhadap garis ini. Ya, karena tadi ingat kalau udah lihat sampel ya, sampel titik berarti harus mengambil garis yang tegak lurus. Maka kalau misalkan tarik garis yang tegak lurus, ini dia. Ini titik yang tegak lurus ya. Kalau misalkan kasih sudutnya ini 90 derajat, maka kalau dihubungkan inilah yang akan kita cari ya. Yang akan kita cari itu adalah titik apa ini ya, titik K ya. Jadi di sini adalah KF ya. Jadi perwakilan sebagai KF sama dengan ya, jarak F ke B, E, G itu sama dengan jarak K ke F. Oke, perhatikan ya. Oke, perhatikan dulu ya. Ini dia. Jadi kira-kira yang akan kita cari udah paham ya, udah ada dalam pemikiranmu, jadi bukan sesuatu yang abstrak lagi, udah bisa kamu lihat. Nah, yang pertama yang kita lakukan maka dengan cara menentukan luas segitiga dong, karena ini terbentuk segitiga nih. Sedangkan yang ini kan siku-siku ya. Jadi kalau misalkan Miss keluarin itu kan bentuknya seperti ini. Ya, ini F, ini J, ini B. Ya. Ini B ya. Dan ini apa? K. Ini ada juga segitiga siku-siku. Maka yang perlu kita cari yang pertama apa? Panjang sisinya ini. Panjang sisinya ini juga kita sudah tahu berapa. Sekarang yang ini yang perlu kita cari, JB ya. Maka JB kuadrat sama dengan ya, pakai segitiga ini JF kuadrat tambah FB kuadrat. JF kuadrat tambah FB kuadrat. Ini sama dengan JF berapa? Ini kalau misalkan panjang rusuknya itu adalah 6 ya. Maka JF kuadrat itu sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Ingat ya, diagonal bidang berarti setengah A akar 2. Karena setengah ini ya. Ini diagonal bidang. Itu sama dengan A akar 2. Berarti kalau setengahnya berarti 6/2. Berarti 3 akar 2 kuadrat tambah FB. FB berapa? FB itu adalah 6. Maka dia sama dengan
18 ya, 18 tambah 6 berarti 24. Nah, ini sama dengan 2 akar 6 ya, JB. Maka JB sama dengan 2 akar 6. Kita udah dapat nih JB, berarti luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Nah, luas segitiga 1 kita terserah kamu ya, yang mana itu yang sebagai alas duluan. Nah, misalkan yang alas duluan itu adalah setengah kali JB kali tinggi berarti KF ya. KF sama dengan setengah kali, ini bisa alas ya, JF kali FB. Maka ini saling membagi, maka JB itu berapa tadi? 2 akar 6 kali KF. KF itu berapa? KF itu yang mau kita cari. Sama dengan JF. JF sama dengan 3 akar 2 kali FB. FB itu berapa? 6. Ini sama dengan, ya, ini saling membagi menjadi 3 ini ya. Berarti KF sama dengan 9. Oke, ini bukan 3 akar 2 ini ya, bukan 3 kuadrat ini ya. Oke, CF itu adalah 3 akar 2, berarti 9 akar 2 ya, 9 akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 itu sama dengan 9 per 6 akar 12. Itu sama dengan 9 per 6 itu berarti 3 per 2 akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Berarti ini sama dengan 3 akar 3. Jadi tingginya ini adalah 3 akar 3. Nah, demikian ya penjelasan Miss sekarang tentang jarak titik ke bidang ya. Jadi kamu sekarang tinggal latihan soal, perdalam ilmunya, latihan sebanyak mungkin, dan kalau misalkan ada soal-soal yang nggak paham, kamu boleh langsung chat Miss atau chat di bawah ini ya. Oke, demikian penjelasan Miss. Selamat belajar.